Nah, pada hari ini kita laksanakan pertemuan kedua ya untuk materi statistik. Kita mengingat sedikit tentang metode materi minggu kemarin ya. Di mana minggu kemarin kita melihat apa saja yang akan kita pelajari ya. Jadi di antaranya adalah yang pertama adalah statistika deskriptif, di mana intinya itu ada data gitu ya. Kemudian data tersebut kita lakukan analisa dan di dalamnya itu ada ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan gitu ya. Ada ukuran pemusatan seperti min, median, modus dan lain-lain, dan ada ukuran penyebaran ya dengan teknik standar deviasi, em, distribusi normal, ya varian dan lain-lain gitu ya. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah statistika inferensial gitu ya. Nah, di sini kita ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan untuk deskriptif tersebut itu valid ya untuk keseluruhan populasi. Maka kita ingin menguji gitu ya. Jadi inferensial itu fokusnya untuk menguji apakah hasil atau hipotesa yang kita lakukan ya terhadap data, jadi ada data dulu, itu bisa diterima atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada dua inferensial yang akan dipelajari ya, ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Perbedaannya hanyalah pada sumber data ya. Kalau yang parametrik itu berarti data yang didapatkan ya, samplingnya itu harus normal dulu gitu ya. Jadi dia memenuhi distribusi normal. Kalau yang non parametrik kita bisa menggunakan sampling dalam bentuk apapun gitu ya. Mau dia normal, mau enggak, nah kita bisa pakai. Dan juga itu nanti akan dijelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Lalu yang terakhir itu adalah tentang probabilitas gitu ya. Nah, sebelum jauh ke materi tersebut, kita bahas dulu tentang tipe data dan desain eksperimen. Nah, tipe data ini em, kurang lebih memang agak berbeda gitu ya dalam istilahnya dengan bahasa pemrograman. Ya, walaupun memang kita bisa gunakan beberapa acuan ya dari standar bahasa pemrograman untuk menjelaskan tipe data. Nah, untuk statistik sendiri, tipe data yang diperkenalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini ya. Jadi hanya ada dua tipe data. Yang pertama adalah tipe data yang berupa variabel kategori gitu ya. Lalu yang kedua adalah tipe data yang berupa variabel numerik. Kalau di bahasa pemrograman untuk kategori ini mungkin kita kenal dengan istilah tipe data string gitu ya, tipe data char ya dan lain-lain yang bentuknya kategori. Kalau yang numerik ini kita tahu ada bilangan bulat ya, bilangan pecahan seperti integer ya kalau di bahasa pemrograman. Kemudian ada floating point, ada desimal gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi untuk tipe data hanya dua ini saja yang dikenal di statistik ya. Misalnya kita punya gambar, gambar itu sebenarnya juga data gitu ya. Tapi mungkin analisanya tidak bisa langsung kita analisa ya, atau bahkan kita membutuhkan ilmu tambahan seperti AI gitu ya, atau machine learning untuk menganalisa data gambar misalnya. Kalau saya punya sinyal, gimana sinyal juga kita perlu teknik lain ya selain statistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait terkait dengan data sinyal misalnya gitu ya. Kalau video gimana? Sama aja gitu ya. Jadi kita perlu teknik pengolahan citra gitu ya untuk mengolah data video. Lalu mungkin sebagian analisanya menggunakan statistik, tapi kebanyakan analisa yang dilakukan itu untuk menjawab pertanyaan ya di masalah video itu adalah dengan menggunakan AI. Ya. Nah, untuk masalah statistik ini aja yang pure, murni ya statistik yang kita kaitkan dengan data science, itu datanya cuma ada dua ini aja gitu ya, kategori dan numerik. Nah, kategori nanti dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah yang namanya nominal. Nominal ini adalah tipe kategori di mana dia hanya sebagai pemisah saja atau pembanding saja, tapi tidak memiliki hubungan apapun gitu ya. Misalnya laki-laki dan perempuan. Ya, jadi dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi hanya pemisah saja, pengelompokan saja gitu ya. Tidak berarti bahwa laki-laki itu lebih powerful dari perempuan, enggak gitu ya. Atau perempuan lebih bagus daripada laki-laki, enggak seperti itu. Kecuali kalau kita ingin melahirkan suatu kesimpulan. Tapi tidak cukup dengan hanya jenis kelamin saja, gitu ya.
tapi harus ada data yang lain. Misalnya kita ingin mencari atau menjawab pertanyaan, apakah IPK mahasiswa laki-laki itu cenderung lebih tinggi daripada mahasiswa perempuan? Misalnya ya. Berarti selain jenis kelamin, kita butuh data IPK gitu ya, untuk menjawab itu. Nah, baru nanti ketika kita rata-ratakan, nah kelihatan bahwa, oh iya ternyata eh, berbeda IPK antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak berbeda jauh ya dalam satuan rata-rata. Ya, tapi kalau untuk atribut ya atau kategori atau variabel atau data yang berdiri sendiri, itu nominal itu memang tidak bisa langsung diambil kesimpulan ya. Dia cuma bisa memisahkan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, jadi contohnya yang di sini ada laki-laki perempuan, ada warna rambut hitam, coklat, pirang gitu ya. Ada hobi misalnya gitu ya. Hobi itu kan apa bedanya hobi futsal dengan sepak bola ya sama aja kan gitu ya. Ya perbedaannya bisa dibedain ya. Sepak bola gitu, futsal juga gitu. Tapi belum berarti bahwa sepak bola lebih bagus daripada futsal enggak gitu ya. Kecuali kita tambahkan atribut yang lain yaitu jumlah pemain. Nah, baru bisa tuh. Jumlah pemain futsal lebih sedikit daripada jumlah pemain sepak bola gitu ya. Tapi kalau kita mengacu pada futsal dan sepak bolanya, itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa data itu tuh memiliki tingkatan. Ya. Nah, lalu ada yang namanya tipe ordinal. Nah, ini baru yang bisa ada tingkatannya. Jadi selain data itu bisa dipisahkan ya menjadi beberapa kelompok dan dia juga memiliki berupa tingkatan. Contoh di sini nilai kuliah. Nah, ada A, ada B, C, D, dan E. Nah, ini memiliki tingkatan nih. Bahwa yang dapat A itu nilainya lebih tinggi gitu ya daripada yang dapat B. Yang dapat B lebih tinggi daripada yang dapat C. Yang dapat A lebih tinggi daripada yang dapat D gitu ya. Jadi ada tingkatannya ya. Begitupun dengan tipe kategori ordinal yang lain. Misalnya eh, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu ya. Atau skala Likert tuh. Ya, sangat tidak setuju, biasa saja, sangat tidak setuju, biasa saja, setuju, sangat setuju misalnya gitu ya. Dia memiliki tingkatan atau urutan seperti itu. Nah, itu namanya ordinal gitu ya. Nah, kemudian ada numerik nih. Kalau numerik udah pasti angka. Nah, tapi angka di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya tipe diskrit ya. Jadi didapatkan dari perhitungan ya, dari jumlah. Misalnya jumlah saudara, kan jumlah saudara pasti bulat ya, 3 orang misalnya, kan nggak mungkin 2,5 orang gitu ya. Jadi dia memang bulat. Cuman lalu ada jumlah mobil, ya jumlah mobil tidak mungkin ada 2,5 mobil gitu ya. Terus jumlah mahasiswa di tiap jurusan ya pasti bilangan bulat ya. Artinya dia didapatkan dengan cara menghitung gitu ya. Nah kalau continue ini biasanya bilangan pecahan ya atau bilangan real ditetapkannya dan dia diperoleh dari pengukuran. Jadi menghitung dengan mengukur itu beda ya. Kalau menghitung itu biasanya jumlah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 mobilnya nih. Nah, itu namanya menghitung. Kalau mengukur berarti kita harus menggunakan suatu media pengukuran. Nah, contoh continue di sini tinggi badan. Tinggi badan itu kita butuh yang namanya meteran gitu ya, alat pengukur. Terus kita lihat timbangan beras. Timbangan beras kita perlu timbangan gitu ya. Alat menimbang ya untuk mengukur gitu ya. Terus misalnya kita mau lihat berapa sih arus listrik, kita bisa pakai alat ukur yang namanya ohmmeter misalnya gitu ya. Jadi tipe data kontinu itu dipakai dari cara pengukuran gitu ya. Lalu volume air di kolam renang itu juga sama gitu ya. Nah, tapi yang paling jelas perbedaannya itu adalah kalau di script itu dia terdiri dari bilangan bulat ya, karena dia ngitung 1, 2, 3, 4, 5 dan datanya pun merepresentasikan itu. Ya, kalau bilangan numerik yang kontinu itu adalah dari pengukuran, gitu ya, menggunakan alat ukur. Kemudian data yang paling terlihat itu adalah dia pecahan, gitu ya, atau bilangan real ya, yang ada komanya di belakang, gitu ya. Jadi tinggi badan itu bisa jadi tidak 176 pas gitu ya, tapi di 176,3 misalnya gitu ya. Nah, itu namanya tipe data yang numerik ya, yang termasuk dalam bilangan kontinu gitu ya.
Jadi di dalam statistik ini kita akan menggunakan ini saja, gitu ya, sebagai variabel yang merepresentasikan dari data yang nanti akan diperoleh. Nah, lalu di sini dia menggunakan skala pengukuran juga. Kalau skala pengukuran itu dilihat dari tipe variabelnya, gitu ya. Jadi ada nominal tadi, karakteristik aja pengelompokan. Lalu ada ordinal, itu bisa diurutkan gitu ya. Misalnya nilai A, B, C, D gitu ya. Lalu ada metrik. Ya, metrik itu dia memiliki rentang nilai gitu ya. Bisa tadi berupa bilangan bulat ya atau bilangan pecahan, bilangan real gitu ya. Nah, di sini penjelasannya tentang nominal. Jadi secara definisi di sini nominal adalah variabel yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu atau dalam kelompok tertentu tanpa adanya urutan atau peringkat yang logis gitu ya. Jadi hanya bisa dibedakan saja ya tapi tidak bisa dibandingkan. Jadi nggak boleh dibandingin. Ya misalnya gender ya male sama female itu cuma bisa dibedakan saja tapi tidak bisa untuk dibandingkan. Marital status juga sama gitu ya. Ada single, ada married, divorced, sama widow. Nah, ini cuman beda ininya aja, beda apa? Beda statusnya aja gitu ya. Tapi dia tidak memiliki tingkatan apakah orang yang menikah itu lebih baik daripada orang yang tidak menikah, tidak ada gitu ya. Dalam konteks data ini saja ya. Kecuali kita tambahkan data lain, kemudian kita kesimpulan mengambil kesimpulan menggunakan data yang lain ya, itu beda cerita. Tapi kalau kita lihat konteks ini aja ya, atribut marital status misalnya. Ada single, married, divorce, sama widowed. Jadi ada single, menikah, bercerai, dan apanya janda, gitu ya. Janda atau duda ya, widow. Nah ini beda-beda gitu ya. Tapi tidak bisa diurutkan ya. Tapi itu beda gitu ya. Atau ketika kita membaca koran gitu ya, ada data di sini Washington Post, New York Post, USA, dan lain-lain. Kalau kita tambah dengan jumlah berita kriminal, nah mungkin bisa kita bandingkan tuh ya. Jumlah berita kriminal di USA Today ternyata lebih banyak daripada di New York Times misalnya. Nah, jadi itu bisa. Tapi kalau kita merujuk pada satu atribut saja yang hanya bisa dibandingkan gitu ya, dibedakan, tapi tidak bisa dibandingkan itu adalah nominal. Nah, jadi hubungannya itu cuma sama atau tidak sama gitu ya. Dan urutan itu nggak ngaruh gitu ya. Kalau di sini mau satu female, mau dua male ya beda, bebas gitu ya. Mau dibalik-balik juga nggak ngaruh gitu ya urutannya. Ya. Mau male dulu boleh, ini juga mau single di atas boleh atau divorce di atas boleh gitu. Jadi urutan itu tidak mempengaruhi. Lalu yang kedua itu adalah ordinal. Nah, dia bisa dibedakan tapi bisa dibandingkan juga gitu ya. Dan di sini perlu diingat bahwa perbedaan itu tidak harus memiliki jarak yang sama. Ya, misal nilai mata kuliah kita lihat waktu di awal pertemuan ya. Nilai A itu kan rentangnya adalah 80 sampai 100 gitu ya. Sedangkan nilai E rentangnya adalah 0 sampai 45. Berarti kan dia memiliki rentang yang berbeda ya antara nilai A dengan nilai E. Nah, itu boleh aja. Jadi tidak harus rentangnya sama gitu ya. Nah, rentangnya boleh berbeda tapi dia nanti akan diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi dia bisa diurutkan. Sehingga nanti kalau pengurutannya berbeda itu akan mengubah maknanya juga. Nah, contohnya ada apa di sini? Ada frekuensi of television. Ya, ada frekuensi nonton TV gitu ya. Ada yang setiap hari, ada yang beberapa waktu seminggu, ada yang jarang banget gitu ya, ada yang tidak pernah sama sekali. Nah, ini kan memiliki perbedaan ya dan memiliki eh, pembandingan ya. Yang nonton TV setiap hari pasti akan lebih banyak daripada yang tidak pernah nonton kan gitu ya. Berarti satu di sini pasti akan lebih kecil daripada empat misalnya gitu ya. Jadi dia ada urutan-urutan tertentunya. Terus the government is doing a good job. Di sini setuju, ini masih tidak bisa memutuskan, lalu yang di sini tidak setuju. Nah, itu punya ininya, punya urutan-urutan yang bisa kita bedakan dan bisa kita bandingkan juga ya. Ini yang tipe data ordinal. Kemudian ini yang discrete, ya hanya memiliki nilai tertentu dan terbatas. Contohnya bilangan bulat ya. Kalau bilangan cacah atau pecahan itu nggak terbatas atau real itu yang nggak terbatas ya. Dan tidak dapat dipecah ya menjadi nilai yang lebih kecil.
Terus nilai ini didapatkan dari proses menghitung. Jadi menghitung tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini kalau continue memiliki nilai dalam rentang tertentu dan biasanya pecahan atau desimal. Ya, pada continue didapat melalui proses pengukuran. Jadi harus ada alat ukurnya. Misal di sini income atau pendapatan 108 $1.820 misalnya. Ya, sebenarnya ini pembulatan ya. Nah, kalau kita punya datanya itu continue nih, tapi kita bulatkan, apakah maknanya berubah jadi discrete? Enggak, dia tetap continue. Ya, jadi pembulatan ke atas atau ke bawah itu yang pasti makna datanya itu continue. Kayak umur di sini. Ya, mengapa usia termasuk continue? Kalau di sini kan cuma 18 aja gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kondisi dalam makna umur itu kan nggak cuma tahun ya. Bisa misalnya 18 tahun 5 bulan gitu ya. Jadi bisa dipecah. 18 tahun 5 bulan 10 hari kan gitu ya. Dibulatkanlah jadi 18 tahun aja gitu ya. Jadi ini tuh merupakan pembulatan tapi dia tetap continue. Ya, apakah sebagian data boleh dibulatkan? Boleh gitu ya. Boleh dengan kondisi tertentu. Ya, terus berat juga sama ya. Kemudian konsumsi listrik ya ini juga sama. Tidak selalu pas. Ini kan pakai ohmmeter tadi ya. Tidak harus selalu pas 520 gitu ya kilowatt. Tapi mungkin ada komanya, koma berapa gitu ya. Nah, ini adalah tipe data continue. Jadi kalau di sini kenapa usia adalah tipe data continue? Karena ya usia tuh nggak cuma tahun gitu ya. Ada hari, ada bulan, ada hari, bahkan bisa dirinci sampai satuan detik gitu ya. Atau dalam satuan yang lebih kecil lagi ya. Jadi dapat dipecah gitu ya. Itu adalah yang continue. Oke, jadi eh, seperti itu ya untuk tipe data. Kalau kita lihat secara contoh misalnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini misal ya, ini datanya fiktif ya, bukan data yang diambil secara nyata, tapi ini contoh aja. Nah, di sini ada data nih ya. Ini adalah data yang diambil misalnya ke mahasiswa Unjani angkatan 2023 misalnya. Misalnya aja contohnya ada 128 orang nih satu angkatan 2023. Misal aja ya, secara populasi. Jadi ini populasinya. Nah, kita bisa lihat di sini nomor itu kategori ya dan nominal ya. Karena 1, 2, 3 itu kan sama aja, dibalik-balik juga sama gitu ya. NIM juga kategori dan nominal, jenis nama juga sama ya. Nah, yang namanya Sapri dengan yang namanya Joko ya sama aja gitu ya. Tidak berarti bahwa Sapri lebih bagus daripada Joko, enggak ya. Terus jenis kelamin laki-laki perempuan, tinggi badan numerik, continue ya karena diukur pakai meteran, berat pakai timbangan gitu ya, ada alat pengukurnya. Olahraga favorit, ini favorit nih kurang oh ya, favorit nah gitu. Kok pakai P sih? Jadi Sunda ya. Favorit pakai F. Nah gitu. Ya ini juga sama, futsal, bulu tangkis, tenis, ya, volley, ya, atletik, catur sama aja. Kemudian jumlah prestasi, nah ini diskrit dihitung ya. NIM 001 jumlah prestasinya 3 kan ngitung tuh 1, 2, 3 gitu ya. Terus ada juga yang 0 ya, NIM 1006 itu prestasinya 0 ya. Kemudian IPK, IPK ini continue. Ya ada 3,12, 3,33, 3,8, 3,4 dan lain-lain. Terus kemampuan kognitif ini kategori ordinal karena dikaitkan dengan level ya. Kemampuan kognitif ini adalah kemampuan dalam memecahkan permasalahan. Tentunya kalau permasalahan itu walaupun dia 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi dia sejatinya bukan numerik ya, tapi dia kategori. Ya. Karena level 5 pasti akan lebih baik kemampuan kognitifnya daripada level 4 gitu ya. 4 lebih baik dari level 3 dan begitu seterusnya. Nah, ini contohnya ya dalam data yang kita dapatkan secara statistik ya. Nah, lalu lanjut ke desain eksperimen. Nah, itu ya. Kita masih ingat juga di pertemuan pertama bahwa ada gambar populasi gitu ya.
di mana kita ambil sampel dari populasi, kita lakukan analisa statistik deskriptif di situ, gitu ya. Kemudian apakah sampel yang kita ambil ini mewakili jawaban dari populasi? Nah, kita lakukan inferensial di situ, gitu ya. Nah, maka ada berbagai macam jenis desain eksperimen untuk menjawab berbagai macam pertanyaan juga yang kita lakukan dalam menganalisa menggunakan statistik, gitu ya. Jadi dalam desain penelitian ini adalah rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan suatu data dalam penelitian-penelitian statistik. Kalau dikatakan penelitian itu artinya untuk menjawab pertanyaan, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan dan seberapa kita bisa yakin bahwa jawaban daripada pertanyaan itu adalah sesuai untuk keseluruhan populasi. Nah, desain ini menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, ya, apakah melibatkan sampel sampel tunggal, jadi sampelnya cuma satu, apakah perlu dua sampel, jadi ada beberapa kelompok, misalnya dibagikan beberapa sampel atau lebih, gitu ya. Terus apakah dilakukan secara eksperimental atau observasi. Kalau observasi itu biasanya kita bikin grafik ya, bikin diagram, misalnya pakai pie chart gitu ya. Nah, kalau eksperimental kita bisa gunakan beberapa deskriptif dari statistik. Nah, terus dia akan terkait juga untuk pemilihan subjek. Misalnya, contohnya saya ingin mengetahui apakah kandungan kandungan gula dalam suatu merek minuman itu sesuai dengan yang tertulis di kemasan misalnya. Jadi di kemasan misalnya ada minuman dengan merek merek X misalnya gitu ya, di mana minuman itu tercantum 200 miligram gula gitu ya, minuman itu. Nah, saya ingin apa saya memiliki hipotesa bahwa benar nggak nih ya, setiap botol itu memiliki kandungan 200 gram apa sih namanya gula. Nah, gitu ya. Berarti pemilihan subjeknya adalah botol minuman X ya, atau produk minuman X itu tadi gitu ya yang akan saya teliti di mana dia sebagai subjeknya. Lalu waktu pengambilan datanya juga perlu, ya, apakah data itu diambil dari tahun 2023, 2024, dan lain-lain ya. Nah, lalu untuk menganalisa itu tadi, saya harus pakai metode apa untuk inferensialnya, gitu ya. Nah, dari hipotesis tadi, gitu ya. Nah, sehingga dengan desain yang baik, ya, analisa kita itu bisa jadi relevan, valid, dan bisa menjawab pertanyaan kita, ya, terhadap populasi yang kita teliti tadi. Nah, cuman perlu diingat ya, waktu itu ada juga beberapa definisi, misalnya kayak populasi. Populasi itu kan ada yang terhingga, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang tidak terbatas, ada yang terbatas. Ya, lalu beberapa definisi yang pertemuan pertama itu nanti akan terkait dengan penelitian-penelitian di bidang statistik lanjutan, gitu ya. Nah, di sini sekitar 7 atau 8 desain statistik yang biasa dilakukan, ya. Nah, yang dilakukan ini masuk ke dalam kategori desain statistik inferensial untuk yang parametrik ya. Parametrik itu berarti datanya harus normal dulu ya, atau kita bisa menggunakan data dengan sampel yang kecil. Kecil itu adalah di bawah 30 biasanya, di bawah 20 objek data. Misalnya 30 mahasiswa. Atau tadi kalau saya ingin meneliti kandungan gula di dalam kaleng soda merek X gitu ya, berarti ada 30 kaleng yang akan saya kumpulkan ya beserta isinya tentunya gitu ya, untuk melihat apakah itu beneran 200 gram ya yang diklaim sama kemasan itu ya. Nah, yang paling sederhana itu adalah one sample design. Ini paling sederhana karena dari populasi kita ambil sampel saja satu gitu ya. Satu kelompok maksudnya gitu, ya, bukan satu objek ya. Jadi bukan mahasiswa NIM tertentu saja tapi semuanya. Lalu kita akan menguji hipotesisnya terhadap populasinya. Apakah benar pertanyaan kita terkait sampling itu sesuai untuk keseluruhan populasi gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sini metode analisisnya ini inferensial, kita bisa pakai one sample t-test untuk data numerik gitu ya. Di sini misalnya membandingkan rata-rata tinggi badan dengan rata-rata tinggi orang secara keseluruhan. Ya, jadi sampelnya adalah tinggi badan anak SD misalnya di SD Cimahi, kita bandingkan dengan rata-rata tinggi badan anak SD se-Indonesia misalnya gitu ya.
Jadi se-Indonesia itu anak SD-nya itu adalah populasi gitu ya. Nah, yang di Cimahi itu adalah sampel. Jadi kita membandingkan apakah sampel ini benar mewakili populasi gitu ya. Atau untuk tipe data yang kategori kita menggunakan chi-square gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang tadi aja gitu ya, yang sederhana tadi ini ya. Ini adalah populasi nih, ya. Nah, ini adalah populasi. Cuman di sini ada catatan karena kita tadi pakai t-test ya. Nah, untuk pengujian menggunakan t-test, apapun t-testnya, jadi nanti ada pair t-test ya, ada ada apa t-test yang lain ya. Kalau ini pakai apa? One sample t-test dan lain-lain. Selama dia menggunakan t-test, maka kalau jumlahnya besar, dia harus normal atau distribusi normal ya. Kalau data jumlah sedikit juga bisa. Tapi kalau nanti ada metode yang namanya ANOVA, nah ANOVA ini kita tidak bisa lakukan analisa langsung, tapi harus kita normalkan dulu gitu ya. Jadi datanya harus masuk ke dalam distribusi normal. Nah, itu dulu yang dipahami gitu ya. Bagaimana distribusi normal dan lain-lain kita pelajari nanti ya di statistika deskriptif untuk yang ukuran sebaran gitu ya. Nantinya yang perlu jadi catatan di sini untuk menguji data ini, maka sampelnya itu harus dalam jumlah yang kecil atau dia minimal terdistribusi normal gitu ya. Nah, jadi di sini tadi ada dua yang saya jelaskan, inferensial itu ada parametrik dan non parametrik. Perbedaannya itu hanya pada datanya, ya. Datanya kalau normal pakai yang parametrik, kalau tidak normal pakai non parametrik. Ya, tidak hanya datanya yang beda ya, metode atau teknik yang dipakai untuk mengujinya pun berbeda, gitu ya. Nah, nah, dari sini data kita bisa memperoleh pertanyaan umum ya, apakah sampel ini nanti mewakili populasi, apakah hipotesa itu kita terima atau tidak, gitu ya. Nah, dari data ini. Nah, menggunakan one sample, kita desain pertanyaan, gitu ya. Contoh nih, ya pertanyaannya, apakah rata-rata IPK mahasiswa dari sampel yang diambil mewakili keseluruhan populasi angkatan 2023, gitu ya. Nah, dari data yang ini, karena yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah rata-rata IPK-nya itu mewakili keseluruhan populasi, maka saya hanya ambil di sini nomor NIM dan IPK-nya saja gitu ya. Karena yang dicari adalah rata-rata gitu ya. Nah, jadi ini populasinya ya. Ada mahasiswa dengan NIM 001 ujungnya sampai dengan 148 misalnya. Nah, dari sini saya ambil sampel. Misalnya sampelnya saya ambil 15 orang pertama misalnya. Dan teknik sampel itu nanti kita akan pelajari juga ya. Nah, teknik sampel itu nanti disesuaikan. Ada random sampling, kemarin ya ada probability sampling dan lain-lain ya. Nanti kita sesuaikan. Tapi ingat ini kita dari populasi kita ambil sampel dulu. Nah, karena kalau kita ingin menguji menggunakan t-test tadi sampelnya harus kurang dari 30 ya atau dalam jumlah yang kecil, jadi kita ambil 15. Maka selanjutnya kita hitung rata-rata sampelnya. Nah, kita dapatkan rata-rata populasi itu adalah 3,34 misalnya. Nah, lalu kita dapatkan berapa nih rata-rata sampel kita hitung. Nah, kemudian apakah ya rata-rata dari sampel ini mewakili populasi gitu ya. Bisa jadi ada selisihnya gitu ya. Misalnya rata-rata sampel ini kalau kita hitung berapa di sini ya? Pakai average nih. Pakai average. Average misalnya. Ambil data yang di sini. Misal aja nih ya, contoh aja nih. 3,34. 3,304. Nggak jauh beda ya dengan 3,34 ya dari rata-rata keseluruhan. Nah, kita hitung dulu t-testnya. Dengan hasil t-test itu nanti, apakah nanti rata-rata ini kita terima, gitu ya? Karena memang rata-rata yang kita hitung dari sampel ini mendekati dari rata-rata populasi secara umum, gitu ya. Nah, seperti apa t-test kita bahas juga nanti, gitu ya. Karena dia ada rumusnya. Dan rumus t-test itu memang rumus salah satunya menggunakan rata-rata, gitu ya. Tapi seperti apa rumusnya nanti, gitu ya. Nah, baru nanti keluar hasil t-testnya. Dari hasil itu baru kita bisa bilang bahwa kita menerima hipotesa bahwa rata-rata
dari sampel ini mewakili populasi gitu ya. Artinya rata-rata sampel ini adalah 3,304 ya. Rata-rata ini mewakili rata-rata dari populasi. Nah, jadi seperti itu ya untuk one sample. Kemudian yang berikutnya adalah yang two sample. Nah, ini sampelnya dua gitu ya. Nah, di sini melibatkan dua kelompok sampel. Lalu kita ingin lihat apakah ada perbedaannya antara dua kelompok ini. Nah, contohnya di sini membandingkan nilai matematika antara dua kelas yang diajar dengan metode yang berbeda, misalnya. Nah, di sini metode analisanya menggunakan independent t-test. Jadi menggunakan t-test juga ya, tapi jenisnya yang independen. Ini untuk yang dua kelompok, kemudian ada menggunakan Mann-Whitney U-test untuk data ordinal atau yang menggunakan non-parametrik ya, pengujian statistiknya. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang tadi ya, jadi satu data itu kita bisa lakukan banyak analisa sebenarnya gitu ya. Itu sampel di sini. Nah, kita mau menjawab pertanyaan ini ya. Apakah ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk angkatan 2023 misalnya? Nah, berarti sampelnya kan ada dua ya. Artinya populasinya satu ya di sini. Kemudian kita ambil sampelnya menjadi dua. Ya. Tapi tidak harus selalu dari satu populasi ya. Bisa jadi dari dua populasi kita ambil sampel dua gitu ya. Itu bebas saja gitu ya. Tergantung dari pertanyaan kita. Jadi kalau kita punya pertanyaan seperti ini ya, apakah ada perbedaan rata-rata IPK mahasiswa laki-laki dengan perempuan untuk angkatan 2023? Nah, ini kita harus ngambil apa dua data ya dari data yang awal tadi, yang ini yaitu jenis kelamin sama IPK ya. Kemudian saya pilih 15 orang laki-laki, di sini laki-laki semua gitu ya, dengan IPK-nya, lalu di sini perempuan dengan IPK-nya. Nah, gitu ya. Lalu ambil sampel, ini diambil secara acak aja gitu ya. Ya, tadi sekali lagi teknik samplingnya nanti kita akan pelajari juga ya, macam-macam. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah hitung rata-rata IPK laki-laki dari sampel dan perempuan dari sampel. Nanti kita akan bisa lihat ya berapa rata-ratanya. Misalnya jawabannya adalah ternyata IPK perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Nah, gitu ya, dari sampel tapi. Nah, apakah jawaban tadi mewakili seluruhnya kan gitu ya? Nah, kita menggunakan independent t-test untuk menjawab itu, gitu ya. Nah, kalau independent t-test itu ternyata hipotesa itu kita terima, hipotesanya tadi adalah ternyata dari sampel IPK perempuan lebih tinggi ya daripada laki-laki. Kalau itu kita mau terima, nanti berapa nilai t-testnya? Atau kita bisa tolak ya analisanya gitu ya. Karena itu tidak mewakili seluruh dari populasi. Nah, kurang lebih gitu gitu ya. Nah, seperti apa rumus independent t-test? Nah, karena dia menggunakan dua sampel, pasti butuh rata-rata dari dua sampel ya. Nah, rumusnya ada lagi gitu ya. Nanti rumusnya lebih detail kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, ini adalah desain yang kedua, yaitu desain to sample gitu ya, atau sampelnya dua. Kemudian untuk analisa yang lain, ini ada independent sample design. Ini Ini sama seperti to sample tadi gitu ya. Namun ini melibatkan sampel yang independen. Ya, independen itu artinya ya mungkin tidak terkait antara satu dengan yang lain ya, antara dua data yang berbeda. Nah, ini teknik mengujinya sama menggunakan independent test atau kalau kelompoknya lebih dari dua gitu ya, tiga, empat dan seterusnya itu menggunakan ANOVA. Cuman harus diingat dari ANOVA datanya harus normal gitu ya, harus memenuhi distribusi normal. Data distribusi normal itu apa sih? Ya data yang sebenarnya simpel ya, data yang nilai min, median dan modusnya itu sama gitu ya. Itu yang normal. Tapi nanti ada ciri-ciri yang lain yang kita bahas gitu ya. Nah, contohnya ngapain di sini? Misalnya meneliti efek dua jenis obat yang berbeda pada dua kelompok pasien yang berbeda, gitu ya. Misalnya ada dua obat, satunya obat X, satunya obat Y. Ya, atau satunya obat diabetes, satunya obat kanker. Saya uji untuk pasien diabetes dan kanker, gitu ya. Nah, apakah memiliki pengaruh kedua obat itu untuk masing-masing kelompok tadi, gitu ya? Itu adalah pertanyaannya. Atau tadi kita kaitkan dengan contoh yang tadi, gitu ya.
dari data ini, independent sample. Misalnya dilakukan suatu tes bahasa Inggris nih di dua angkatan yang berbeda. Di Informatika Unjani misalnya, atau di Unjani aja deh gitu ya, karena sampelnya tadi adalah dari Unjani gitu ya. Misalnya angkatan 2022 dan 2023 misalnya. Untuk data 2023 tadi kita udah punya datanya ya, bahwa jumlah mahasiswanya adalah 148 orang. Nah, kita ingin melihat beda nggak kalau misalnya kita terapkan esai dengan pilihan ganda pada dua angkatan yang berbeda misalnya. Bukan pada angkatan yang sama ya, jadi kelompoknya juga beda gitu ya, karena dia independen. Nah, kita taruh di sini angkatan 2022 diuji bahasa Inggrisnya dengan esai, angkatan 2023 diuji bahasa Inggrisnya dengan pilihan ganda misalnya. Nah, kita mau lihat di sini ya. Pertanyaannya adalah apakah nilai esai dan pilihan ganda ini akan mempengaruhi nilai dari rata-rata dari angkatan 2022 atau 2023. Ya. Jadi yang namanya independen, datanya independen gitu ya, lalu perlakuannya pun independen. Nah, dari data yang tadi kita nggak bisa ambil apa-apa karena tidak ada nilai bahasa Inggris di sini gitu ya. Berarti nanti kita harus melakukan eksperimen bahasa Inggris dulu gitu ya ke angkatan 2022 dan 2023. Kita tahu bahwa 2023 tadi kan ada NIM ini ya. NIM-nya NIM sama namanya mungkin paling yang diambil ya, sama skornya. Jadi diuji dulu gitu ya. Kemudian yang angkatan 2022 ada di sini, ini ada NIM-nya juga ya, ujungnya 22 ya. Sisanya sama, namanya beda dikit gitu ya. Terus ternyata ada 138 orang gitu ya. Nah, karena memang masih menggunakan t-test gitu ya, maka kita ambil sampel 15 aja ya, karena memang biasanya kecil, yang dimaksudkan dengan sampel yang kecil itu adalah di bawah 30 gitu ya. Ini caranya kita ambil dari yang pertama aja ya, atau random atau apapun bebas gitu ya. Nah, sudah dapat sampelnya baru kita hitung gitu ya. Hitung rata-rata nilai angkatan 2022 yang esai dengan angkatan 2023 yang pilihan ganda dari sampel tadi. Ya, lalu kita punya hasil ya. Hasil itu kita anggap sebagai suatu hipotesa bahwa ternyata angkatan 2022 yang pilihan ganda ini nilainya lebih bagus nih daripada yang 2023 yang pakai esai misalnya ya. Nah, hasil ini kita terima nggak untuk keseluruhan populasi gitu ya. Jadi dari sampel yang masing-masing 15 ini apakah ini hasilnya benar untuk 148 dan untuk 138 ya, untuk keseluruhan populasi. Nah, karena kita hanya melibatkan dua yang independen, maka kita gunakan t-test aja gitu ya. Tapi kalau kita tambahin lagi, misalnya ada angkatan 2024 nih, tambah lagi. Metode tesnya beda lagi, misalnya studi kasus gitu ya. Tadi ada esai, pilihan ganda, ada studi kasus ya. Ada tiga metode yang berbeda dengan tiga kelompok yang berbeda, maka kita hitung dengan ANOVA. Tapi tadi catatannya ANOVA itu mau sampelnya besar atau sampelnya kecil gitu ya, dia harus normal gitu ya. Harus memenuhi distribusi normal. Ya untuk lebih mudah ya kita hitung aja min, median, dan modusnya sama nggak nilainya. Kalau sama dia normal gitu ya. Kalau nggak sama gimana ya kita ambil sampel yang lain ya sampai tercapainya normal. Nah, tapi nanti ada rumus-rumus dari pemilihan sampel yang kita bisa cari untuk memenuhi distribusi normal. Tapi itu nanti kita bahas. Oke, itu yang independent sample design. Berikutnya yang dependent. Kalau independent itu terpisah ya. Kalau dependent ini terkait, artinya berhubungan. Nah, syaratnya adalah subjeknya sama, gitu ya. Berarti kelompok datanya sama, gitu ya. Digunakan untuk mengukur suatu perubahan dalam kelompok itu. Contohnya ngukur berat badan nih, gitu ya. Dari sekelompok orang yang ikut di gym misalnya ya, sebelum dia diet dan setelah dia diet, gitu ya, diukur berat badan. Nah, kalau kita ingin menjawab pertanyaan terkait dengan hal-hal yang seperti ini, gitu ya, maka nanti metode analisisnya adalah namanya pair t-test. Ya, ini t-test juga sama gitu ya. Nah, ini kalau yang eh, dua pengukuran, lalu pakai Wilcoxon Sign Rank Test, ini kalau misalnya yang non parametrik ya, yang sampelnya itu tidak normal. Ya.
Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan yang tadi gitu ya, dengan yang ini, kita lihat contoh yang dependent test ya. Berarti datanya masih sekitaran mahasiswa ya. Nah, apakah ada perbedaan rata-rata IPK mahasiswa 2023 di semester 2 dan 4? Nah, itu ya. Jadi perbedaannya adalah di semester 2 dan 4. Berarti kita tahu tadi populasinya adalah mahasiswa 2023 jumlahnya 148 ya, di mana yang tadi diambil datanya itu saat IPK-nya ada di semester 2 ya. Kemudian IPK yang semester 4 gimana? Nah, kita dapatkan nanti yang semester 4 ya. Tapi kalau dengan data yang tadi ya semester 4 bisa kita dapatkan di tahun 2025 gitu ya datanya. Ya itu asumsi aja lah gitu ya. Nah, jadi misalnya si ini kan kelompoknya sama ya. Kalau dependent test itu berarti kelompoknya sama gitu ya. Nah, ini si 001 IPK-nya 3,12 naik ternyata di semester 4. Tapi ada juga yang turun nih ya. Ada 005 3,61 turun jadi 3,4. Ada yang naik signifikan, ada yang naik dikit, turun dikit dan lain-lain. Nah, kita mau lihat nih, apa ada perbedaan IPK rata-rata nggak ya antara semester 2 dan 4 gitu ya. Apakah memang dia sama aja? Apakah dia memang ada kenaikan signifikan atau kenaikan biasa aja? Atau justru ada penurunan, entah dia signifikan atau biasa aja, kan gitu ya. Maka seperti tadi kita ambil sampel lagi 15, ini bebas aja ya sampelnya berapa. Untuk sampel kecil itu kurang dari 30 tentunya. Kalau kita di sini masih menggunakan t-test ya kurang dari 30 ya. Nah, caranya sama, ya hitung rata-ratanya pada masing-masing sampel lalu kita akan mendapat kesimpulan gitu ya. Bukan kesimpulan ya, itu lebih tepatnya mendapatkan hipotesa tadi ya. Sudah kita dapetin nih, ternyata ada perubahan IPK ya dari semester 4 ke dari 2 ke 4 ya. Ternyata rata-rata IPK-nya naik, tapi naiknya tidak signifikan misalnya. Nah, itu hipotesa kita tuh dari sampel. Nah, apakah hipotesa dari sampel ini mewakili keseluruhan populasi gitu ya? Nah, kita uji pakai namanya pair t-test gitu ya. Karena menguji pair t-test itu ada rumusnya nanti, ada nilainya, lalu kita bandingkan dengan tabel nanti ya. Disebut sebagai t-tabel namanya. Ya, nah, jadi kita bisa lakukan ini gitu ya. Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan yang kurang lebih mirip seperti ini, maka desainnya adalah menggunakan dependent sample. Lalu kemudian ada yang match pair design. Ada banyak ya ternyata. Nah, kalau match pair design ini kondisinya gimana? Setiap subjek dalam satu kelompok kan, dalam satu kelompok dicocokkan dengan subjek di kelompok lain berdasarkan karakteristik tertentu. Gitu ya, metodenya masih sama pakai pair t-test ya untuk data numerik. Kalau datanya kategori itu berarti pakai McNemar test ya. Nah, contohnya di sini membandingkan hasil belajar siswa yang mengikuti kursus online dengan siswa yang mengikuti tatap muka, lalu mencocokkan mereka berdasarkan usia dan latar belakang pendidikan. Nah, ini contohnya. Jadi mencocokkan pada nilainya adalah usia sama latar belakang pendidikan. Karena mahasiswa yang ikut kursus online dengan mahasiswa yang tatap muka kan sama-sama punya usia dan punya latar belakang pendidikan, dia ya. Jadi yang dicocokkan itu adalah nilai daripada si subjeknya, gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah mahasiswa yang tadi gitu ya, kita lakukan analisa lain dari data yang ada. Jadi dalam satu data itu sebenarnya kita bisa lakukan banyak gitu ya, banyak analisa. Nah, contohnya di sini misalnya, apakah ada perbedaan rata-rata nilai tes bahasa Inggris dengan pilihan ganda? Jadi metodenya cuma satu nih. Dengan kondisi sebelum kursus online selama 2 bulan dan setelah kursus. Jadi mahasiswa itu pertama dia tes bahasa Inggris ya, menggunakan pilihan ganda. Keluar hasil tesnya, lalu diikutkan kursus online nih semuanya selama 2 bulan. Setelah kursus, mereka tes lagi, gitu ya. Nah, ada nggak perbedaan nilainya tuh ya antara sudah kursus sama sebelum kursus, gitu ya. Jadi yang dibandingkan apa? Nilai ya. Jadi ada satu satu variabel yang dibandingkan yaitu nilai tes bahasa Inggris di sini. Tidak membandingkan usia, tidak membandingkan berat badan ya, tapi membandingkan nilai IPK. Ini si A ya
angkatan 2023 yang jumlahnya itu ada 148 ya kelompoknya. Si A ini nilai bahasa Inggrisnya 66, setelah tes naik jadi 77 gitu ya. Yang lainnya ada yang naik signifikan, ada yang dari 76 ke 90, ada yang dari 56 naik ke 78, ada juga yang awalnya 69 turun jadi 60 gitu ya. Nah, dari sini kita mau lihat apakah rata-ratanya itu berbeda gitu ya. Nah, di sini seperti biasa kita ambil sampel gitu ya. Mengambil sampel dengan teknik tertentu, misalnya 15 orang pertama. Ini sampel sebelum dan ini sampel sesudah. Nah, langkahnya sama, kita pertama ambil rata-ratanya dulu untuk tiap sampel. Kemudian kita akan dapat hipotesa gitu ya. Contoh hipotesanya misalnya sudah dihitung nih rata-ratanya bahwa setelah kursus itu ada perbedaan nilai ya. Rata-rata perbedaan nilainya itu kenaikannya adalah 8 poin misalnya rata-rata gitu ya. Berarti nilai kurs setelah kursus lebih baik 8 poin rata-rata ya dari sampel tapi ini ya daripada yang belum kursus. Nah, tapi apakah hipotesa ini mewakili seluruh populasi, artinya mewakili 108 orang? Nah, itu kita hitung nilainya dengan per t-test gitu ya. Jadi gitu-gitu aja polanya ya. Bedanya cuma dari pertanyaan dari data gitu ya. Kemudian ada yang namanya repeated measure design. Di sini meneliti eh, suatu ukuran ya dari kelompok subjek yang akan diukur, tapi nanti diukurnya terus-menerus gitu ya, seiring penambahan waktu. Nah, terus kondisinya pun berbeda ya, untuk setiap waktu berbeda gitu ya. Jadi misalnya kita punya 3 waktu nih, ya sebelum, selama, dan setelah. Maka kita ukur, misalnya yang diukur adalah tekanan darah pasien. Ya, berarti sebelumnya berapa, kan kondisinya sama nih gitu ya. Kondisi waktunya berbeda ya, dan kondisinya berbeda ya. Sebelum berbeda kondisi dan waktunya, setelah kondisi dan waktunya berbeda, dan setelah terapi, gitu ya. Nah, di sini karena menggunakan ANOVA, maka memang datanya harus normal ya. Untuk numerik dan kalau non parametrik menggunakan Friedman test. Nah, kalau dari contoh yang tadi gitu ya, repeated measure di sini, apakah ada perbedaan rata-rata IPK mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan 8? Jadi kita ukur gitu ya. Kalau tadi ngukur tekanan darah, kita ini ngukur IPK. Dan IPK ini akan berbeda-beda ya kondisinya ya. Ada di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat gitu ya. Berarti kondisinya adalah baru awal masuk kuliah, sudah menjalankan kuliah, dan ada di akhir perkuliahan. Nah, datanya berarti yang harus kita cari adalah IPK ya. IPK semester 1, bukan IPK sih IP ya ini harusnya. Indeks prestasi ya, apakah naik atau tidak. Ini saya ganti dulu dikit. Ini IP doang ya. Nanti saya gantilah ya semuanya ya. Jadi ini intinya IP ya. Indeks prestasi per semester ya. Kalau K kan kumulatif ya semuanya. Nah, populasinya tadi sama 148 orang. Kita ambil sampel lagi 15 atau berapapun ya karena dia ANOVA, catatannya dia harusnya normal gitu ya. Nah, langkah selanjutnya nanti ya kita harus perhatikan sampelnya harus terdistribusi normal dulu. Lalu hitung rata-rata IP-nya ya mulai dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian ada perbedaan nggak gitu ya? Kalau yang tadi kan tekanan darahnya, ada perbedaan nggak sebelum dan sesudah terapi gitu ya? Atau sebelum, selama, dan sesudah. Nah, kalau ini ada perbedaan nggak dari awal kuliah semester 1, di pertengahan kuliah ya semester 3, 4, 5, 6, dan di akhir kuliah 7 dan 8 misalnya. Nah, kalau misalnya ternyata kita dapat hasilnya dari sampel bahwa IPK dari sampel itu cenderung naik misalnya ya, IP-nya dari semester 1 sampai semester 8. Jadi cenderung naik. Nah, itu hipotesa kita ya. Jadi alasannya nanti kita terima nggak hipotesa itu untuk keseluruhan populasi ini? Apakah 15 orang yang kita ambil ini mewakili nilai analisanya untuk 148 orang, gitu ya. Nah, kita hitung dengan ANOVA, gitu ya. Baru nanti sama kesimpulannya hipotesa tadi kita terima atau kita tolak, gitu ya. Jadi itu bentuk kayak verifikasi ya, menguji dan memverifikasi suatu hasil yang didapatkan dari stempel.
Oke, berikutnya ada multi group comparison design. Ya, kita lihat multi group berarti ada dua kelompok ya. Kita lihat juga dari dua itu dengan dua kelompok dengan dua variabel atau lebih. Dan dia harus normal ya. Jadi harus pakai ya, karena di sini pakai ANOVA maka datanya harus terdistribusi normal. Kemudian untuk tipe data yang non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis test gitu ya. Dan ini biasanya kebanyakan tipe datanya itu yang numerik ya. Nah, contoh di sini membandingkan efektivitas tiga jenis metode pengajaran yang terhadap siswa yang berbeda gitu ya. Atau dari contoh ini kita bisa lihat seperti ini gitu ya. Apakah ada perbedaan rata-rata nilai tes bahasa Inggris dengan pilihan ganda pada angkatan 2022, 2023, dan 2024 itu ya. Nah, di mana angkatan 2022 ini ya, mereka sebelum melakukan tes, mereka belajar dulu dengan metode tanya jawab gitu ya. Jadi metodenya berbeda ya. Nilai tesnya satu, tapi metodenya berbeda. Ya, 2022 itu mereka latihan menggunakan tanya jawab. 2023 pakai diskusi ya latihannya. Lalu 2024 tuh dengan ceramah seperti ini. Jadi ada dosen menyampaikan materi bahasa Inggris itu konvensional. Nah, nilai tes bahasa Inggrisnya ini beda nggak rata-ratanya ya antara angkatan ini dengan teknik mengajar yang berbeda-beda. Maka seperti biasa ya, angkatan 2022 tadi 138 orang, 2023 ada 148, 2024 ternyata hanya 130 gitu ya. Dengan NIM-nya masing-masing dan nilai bahasa Inggrisnya masing-masing ya, karena dia ceramahnya berbeda. Nah, sama gitu ya, ambil sampel masing-masing dengan teknik sampling tertentu dengan syarat harus terdistribusi normal. Kan kurvanya lonceng gitu ya, kayak lonceng gitu ya, distribusi normal. Hitung rata-ratanya, ya lalu hitung nilai ANOVA-nya. Ya, setelah dihitung nilai rata-rata, kita dapat hipotesa biasanya. Oh, ternyata gitu ya. Misalnya ya, udah dihitung nih rata-ratanya. Ternyata rata-rata nilai dengan metode tanya jawab itu lebih bagus daripada diskusi dan ceramah, misalnya gitu ya. Nah, itu dari sampel tuh. Kira-kira kita terima nggak hasil itu untuk keseluruhan populasi? Nah, kita hitung pakai ANOVA, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah longitudinal study. Ini subjeknya sama, tapi perhitungannya lama banget ya, berulang kali. Misalnya mengamati perubahan atau perkembangan, ya, menganalisa tumbuh kembang anak dari lahir hingga dewasa, misalnya. Nah, kalau longitudinal study ini biasanya metode ujinya bukan menggunakan rumus ya, tapi beberapa metode analisis dalam bentuk grafik ya. Ada pakai mixed effect model sama growth curve analysis ya. Jadi misalnya contohnya mirip-mirip seperti IPK tadi gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah trennya. Jadi trennya itu selalu menaik atau menurun atau datar aja gitu ya. Jadi kita akan gunakan growth curve analysis untuk rata-rata tersebut untuk memetakan itu ke dalam suatu graphical trend gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini terakhir gitu ya. Nah, ini kemarin udah dibahas ya beberapa metode pengukuran yang kita bisa pakai ya untuk beberapa kasus sampel di sini. Nah, kira-kira kalau punya contoh seperti ini, desain eksperimen apa yang paling tepat ya? Jadi seorang peneliti ingin mengetahui apakah suplemen X mempengaruhi berat badan. Ya. Ada dua kelompok yang dilibatkan. Pertama yang menerima suplemen dan yang tidak menerima suplemen atau itu disebut sebagai kelompok kontrol karena dia sebagai pembanding gitu ya. Maksudnya ada pengaruhnya nggak di berat badan antara orang yang dikasih suplemen dengan yang tidak dikasih suplemen. Jadi yang tidak dikasih suplemen itu disebut sebagai kelompok kontrol namanya. Tetap aja dia kelompok yang berbeda ya. Misalnya ada dua mahasiswa dua angkatan dikasih suplemen nih gitu ya. Kira-kira suplemen ini mempengaruhi mereka dalam nilai apa enggak? Nah, misalnya gitu ya. Apakah sama aja mau pakai suplemen atau enggak apa beda gitu ya. Nah, kalau di sini dia berat badan misalnya. Lalu setelah 3 bulan kita akan ukur berat badan. Jadi diukur dari berat badan awal atau nilai awal lalu diukur lagi di nilai akhir. Ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, jawabannya di sini pakai design to sample tapi pakai yang independent test. Jadi karena sampelnya ada dua, ya, lalu kenapa independen? Karena yang satu dikasih suplemen, yang satunya enggak, gitu ya.
Jadi kita menggunakan desain two sample independent gitu ya. Dari contohnya yang tadi ya yang seperti ini ya two sample. Ya, two sample independent tuh yang independen sih lebih tepatnya ya, yang independen ya. Karena yang independen itu secara definisi tadi menggunakan dua sampel atau lebih. Jadi dia termasuk yang two sample ya tapi yang independen ya. Individunya berbeda, tidak berhubungan lalu melibatkan kelompok yang tidak terkait satu dengan yang lain. Nanti diuji pakai t-test gitu ya dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Dah, beres. Cuman sejam ternyata ya. Baik, itu saja mungkin perkuliahan pada hari ini. Nanti ada rekamannya gitu ya. Boleh nanti ya, kalian lihat rekamannya. Untuk materi nanti saya share link Google Drive-nya di grup ya. Untuk tiap materi tambahan nanti ada di situ ya. Jadi kalian tinggal lihat aja. Itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum Saya Pak. diakhiri? Ada? Saya Pak. Ya, sok, silakan. Boleh. Berarti Pak untuk metode analisis untuk mencari nilai hipotesa itu nilai yang bisa dikatakan untuk mewakili atau tidaknya gimana Pak? Jadi untuk mewakili atau enggaknya, jadi secara umum sebenarnya dia itu urutannya sama aja gitu ya. Pertama kita ambil populasi dulu. Ya, dari populasi kita ambil sampel. Kemudian dari sampel itu kita dapat hipotesa kan gitu ya. Misalnya tadi mencari IPK rata-rata. Nah, apakah IPK rata-rata sampel itu berlaku juga untuk populasi? Artinya kita tidak perlu menganalisa semua populasi, butuh sampel aja nih cukup gitu ya. Ya tidak perlu menganalisa populasi karena populasi kan ada yang terhingga, ada yang enggak gitu ya. Kalau populasi banyak banget kan nggak mungkin kita analisa satu-satu kan gitu ya. Kita ambil sampel. Nah, tapi apakah cukup dengan sampel ini menjawab pertanyaan kita dan sampel ini mewakili populasi tadi gitu ya. Nah, disitulah kita menggunakan t-test gitu ya. Misalnya sampel itu dihitung IPK-nya, kita dapat kesimpulan bahwa IPK mahasiswa angkatan 2023 adalah 3,3 rata-ratanya. Nah, apakah 3,3 itu mewakili semuanya kan gitu ya? Nah, kita uji pakai t-test. Nanti ada rumusnya dia. Ada rumusnya kita hitung, ada skornya gitu ya. Nanti skornya dibandingkan dengan tabel t-test. Jadi ada tabelnya. Apabila skor ini mendekati tabel, berarti kita terima kesimpulan artinya sampel tadi benar untuk keseluruhan gitu loh. Berarti hipotesa kita yang mana hasil sampelnya tadi adalah IPK rata-rata sampel adalah 3,33 itu kita terima sebagai IPK keseluruhan populasi gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Sehingga kita tidak perlu mengambil sampel yang lain lagi gitu ya. Nah, kita nggak perlu. Tapi kalau misalnya hipotesanya kita tolak, kita harus cari sampel yang lain dari populasi itu. Karena belum menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, masalahnya belum menjawab pertanyaan. Nah, itu sama semuanya ya. Urutan-urutannya itu sama semua. Yang membedakan ya pertanyaannya, ya, lalu tesnya gitu ya dan lain-lain. Nah, tes ini dinamakan statistika inferensial yang parametrik gitu ya. Yang non parametrik nanti juga ada beberapa gitu ya. Tapi itu nanti aja di pertemuan-pertemuan akhir biasanya. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Gampang kan statistik kan? Oh, gampang ini mah. Statistik untuk tujuan analisis data gampang ya. Tapi kalau belajar statistik murni, nah itu yang susah. Statistik murni susah gitu ya. Tapi kalau statistik untuk analisis data, intinya ada data dulu deh gitu ya. Kalau ada data, kita lakukan analisa data itu secara statistik, nah itu lebih mudah gitu ya. Karena rumus-rumus yang ada juga, semuanya kita bisa masukkan dari data gitu ya. Jadi kalau ada rumus-rumus misalnya hitung rata-rata, ya udah pakai rumus berarti ya. Nah, hitung rata-rata dari mana? Dari data lagi gitu ya. Nanti hitung t-test, gimana caranya? Ya ada rumusnya. Nanti rumus itu misalnya nilai X-nya didapat dari mana? Ya dari data lagi gitu ya. Jadi semuanya didapat dari data. Tidak ada variabel yang tidak jelas nilainya ya. Semuanya jelas gitu ya.
Jadi tinggal masukin rumus saja, keluar skornya, lalu kita baca hasilnya gitu ya. Kalau tadi kan membacanya apakah hipotesa diterima atau tidak gitu ya, apakah saling mempengaruhi dan lain-lain. Karena memang statistik data analisis itu bukan hanya sekedar rumus ya, tapi untuk meningkatkan kepercayaan juga gitu ya. Kayak kemarin kan saya kasih contoh, gaji rata-rata Gen Z itu 2,5 juta. Apakah benar gitu ya? Apakah mewakili seluruh Gen Z kan gitu ya? Nah, kalau kita punya datanya tuh, kita bisa uji sebenarnya. Benar nggak 2,5 juta ini mewakili keseluruhan Gen Z? Karena saya yakin yang ngeluarin statement itu nggak mungkin dia dia nanyain semua Gen Z, nggak mungkin. Kalian nggak ditanya kan gitu ya? Jadi dia nggak dia menggunakan sampel gitu ya. Tapi apakah sampel yang dia ambil itu tepat ya mewakili atau tidak untuk keseluruhan Gen Z? Karena kalian juga nggak ditanya gitu ya. Nah kalau kita dapat datanya kita bisa uji. Tapi masalahnya kan kita nggak dapat datanya gitu ya. Berarti kan kita dari sisi ilmu statistik kita agak meragukan jawaban itu kan gitu ya. Kecuali dia memberikan pernyataan juga bahwa dari sampel yang kami berikan nilai t-tesnya adalah segini. Nah, berarti kita harus terima gitu ya sebagai orang ahli statistik gitu ya. Ah, kurang lebih gitulah gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tidak ada. Ya, tapi kalau kita sebagai orang awam ngelihat data statistik, selama perusahaan yang melakukan statistik itu kredibel, ya kita harus percaya hasilnya gitu ya. Kecuali dianalisa oleh orang yang suka nongkrong di warung kopi gitu ya. Nah, itu mungkin kita nggak percaya juga hasilnya gitu. Tapi kalau di dilakukan oleh lembaga penelitian BRIN misalnya ya, itu kita harus percaya orang-orang BRIN itu kan hebat-hebat ya dalam melakukan analisa statistik gitu ya. Jadi nggak perlu juga kita tanya hasil t-tesnya gimana, nggak perlu gitu ya karena mereka pasti akan bilang itu. Cuman memang hasil t-tes itu nggak dipublikasikan karena kan orang awam nggak tahu t-tes itu apa kan gitu ya. Cuman kita doang yang tahu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, aman tampaknya mudah kan? Nah, mantap. Itu saja kalau gitu ya. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Bagi yang ada kuliah silakan dilanjutkan. Bagi yang tidak ada ya boleh rebahan lagi. Hari jam 10. Itu saja ya. Wah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Baik, kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih banyak. Saya live duluan ya.